penting ya, tasbih selalu ada di saku kita. Maka kita dihitung sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah. Selama rasa kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat memintakan ampun untuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'lawi. Tentunya teman-teman, saya akan menjuarkan terus tentang terkait apa-apa yang telah mereka sampaikan kepada umat, yaitu adalah dongeng khurafat. Dan ini sangat berbahaya teman-teman kalau kita meyakini bahwasanya itu adalah karomah, tapi kenyataannya itu hanya cerita-cerita dusta dari kalangan mereka. Semoga para muhibbin juga sadar apa yang telah mereka yakini dari oknum-oknum Habib yang mereka sampaikan dengan khurafat, sehingga mereka ini jauh dari ilmu-ilmu agama karena mereka itu setiap harinya dicekokin dongeng-dongeng khurafat dari majikannya, yaitu dari Habib Ba'lawi. Nah teman-teman, jadi di video kali ini sangat luar biasa dongeng khurafat dari klan Ba'lawi ini, yang dimana ya tentang terkait masalah hadis palsu yang mereka sampaikan, yaitu tentang kopi, tentang tasbih dan lain-lain. Tentunya ini bukan yaitu kaul dari Rasulullah SAW, bukan hadis dari Nabi SAW, melainkan mereka itu ya mendapatnya dari mimpi. Padahal agama Islam ini telah sempurna. Jadi nggak ada kita menemukan hadis itu melalui mimpi, ataupun kita itu yang mendapat hadis dari Rasulullah melalui mimpi, itu nggak ada. Bahkan para ulama salafus soleh dan 4 imam mazhab itu tidak pernah mendapat hadis melalui mimpi, melainkan mereka itu belajar mencari hadis dari negeri ke suatu negeri. Nah seperti itu ya teman-teman. Tapi berbeda dengan klan Ba'lawi ini, mereka itu sangat mudah sekali ketika mendapat suatu hadis, yaitu melalui mimpi. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Gahwa atau kopi dicintai oleh para awliya as-salihin, sehingga kita dengar bagaimana Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau menyiapkan kopinya hampir 1 termos gitu. Beliau minum mulai tengah malam, tahajud sampai isyraq, itu habis 1 termos. Bentar ya teman-teman ya. Tadi ya, kenapa banyak karomah-karomah dari Syekh Abu Bakar Salim gitu ya. Yang kemarin itu bisa memadamkan api neraka ya Syekh Abu Bakar Salim dan lain-lain. Jadi saya banyak menemukan itu karomah-karomah ini. Semestinya bukan karomah lah teman-teman ya. Mereka hanya menyampaikan cerita dusta ya. Jadi Syekh Abu Bakar Salim ini ya banyak sekali teman-teman ya karomahnya ya. Aneh-aneh. Dan para ulama aulia yang baru saja zaman kita ini, seperti Al-Habib Muhammad Al-Haddar, guru dari guru mulia kita Habib Umar, beliau kemana-mana membawa kopinya sendiri. Membawa kopi. Kemana-mana beliau bawa kopinya sendiri, karena ada ramuan khusus kopi itu dengan cara yang khusus yang beliau buat atau keluarga beliau buat untuk beliau, sehingga kemana beliau dakwah kopi beliau bersama beliau. Dan beliau buat sendiri kopinya untuk beliau minum. Karena Sayyidil Jad Abdullah Al-Mahdar, kakek saya, yuhibbu qahwa jam, senang sama kopi dia. Sehingga ketika tengah malam bangun, sebelum beliau ibadah, beliau minum kopi dulu. Beliau katakan nafsu kita kasih kesenangannya dulu supaya enggak ganggu ibadah. Kalau nafsu itu ketika kita kasih kesenangannya yang tidak, dalam catatan tanda kutip, tidak melanggar syariat, itu tidak ada masalah, dan itu membuat mudah untuk kita ajak lebih khusyuk lagi. Jadi saya juga suka minum kopi ya teman-teman. Tapi kan saya kan nggak mencampurkan kopi ini ya ke khurafat semacam itu ya, ke kisah-kisah yang aneh-aneh, nyeleneh, apalagi kita masukkan ke agama Islam ya. Tentunya ya semua orang mungkin ya masyarakat Indonesia ini, warga Indonesia ini suka kopi. Tapi kan nggak aneh-aneh ya teman-teman, nggak dibuat kayak seperti Habib inilah ya. Ada beberapa kisah tentang kopi, di antaranya salah satu aulia bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan dalam mimpinya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadithni bi hadithin." Tolong beri saya hadis yang belum pernah kau ucapkan. Artinya tidak ada di kutubus sit, kutubul hadis. Mulai ngaco. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 hadis. 3 hadis. Pertama,
siapa man kana subha fi jaybih, siapa yang tasbih ada di kantongnya, yuktabu minal musabbihin wa illam yusabbih, maka dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang selalu bertasbih, selalu berzikir walaupun dia tidak berzikir. Nah, ini hadis palsu teman-teman. Saya juga memiliki tasbih ya teman-teman. Ya, karena saya kalau berzikir ya, zikir pagi petang, saya memerlukan tasbih. Karena saya sering lupa ya. Tapi saya enggak memuliakan ini tasbih, biasa saja ya. Enggak itu seperti Habib Alawi. Ketika tasbih ini kita kantongin, walaupun kita enggak berzikir, itu pahalanya sama kita berzikir, itu enggak ada teman-teman. Enggak ada di dalam hadis Nabi SAW. Yang mereka itu mendapatkan hadis itu melalui mimpi. Ya kan lucu teman-teman. Coba bayangkan ya, para sahabat saja, tabi'in ya, 4 imam mazhab, mereka itu enggak berani menyampaikan hadis tersebut. Ya memang hadis tersebut enggak ada teman-teman ya. Enggak ada. Dan ini didapati dari mimpi. Ya jelas ngaco kan ya. Enggak bisa diterima. Jelas kalau ada orang yang bermimpi ketemu Nabi lalu kemudian diberi 3 hadis, yaitu jelas dusta. Ya. Enggak ada seperti itu. Maka itu penting ya. Tasbih selalu ada di saku kita. Maka kita dihitung sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, madama ta'mul qahwa fihi ahadin, selama rasa kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat memintakan ampun untuk dia. Malaikat memintakan ampun kepada seseorang selama rasa kopi ada di mulutnya. Kenapa? Karena kopi bisa membuat orang lebih semangat ibadah, menghilangkan ngantuk, kuat. Bahkan saya dengar kopi, nggak tahu benar atau tidak ini dari saudara kita Imam, bisa sebagai obat kolesterol. Allah alam, perlu dilihat lagi ini. Banyak manfaat kopi. Yang ketiga, apa nih yang ketiga? Wugufuka baina yaday arif atau wali lillah, kamu hadir duduk di samping aulia, kahal bisyah, sangat sekejap sekali seperti orang merah susu kambing. Singkat, lebih afdal daripada kita ibadah sampai terpotong-potong. Itu 3 hadis, di antaranya gahwa, kopi tadi ya, manfaat banyak. Karena itu dalam Fatihah para habaib kita ada Al-Fatihah li sahibil gahwa. Astagfirullah, ya Allah. Jadi agama kalau dipegang mereka ini saya yakin hancur ya teman-teman. Jadi tinggal dongeng-dongeng khurafat gitu teman-teman. Apalagi ini ya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ada seorang habib yang bermimpi bertemu dengan Nabi lalu kemudian meminta hadis yang belum pernah Rasulullah sampaikan kepada umat ya, kepada para sahabat. La haula wala quwata illa billah. Bahkan yang banyak meriwayatkan hadis itu adalah istri tercinta Rasulullah SAW, yaitu Ibunda Aisyah. Setelah peninggalan beliau ya teman-teman, para sahabat Nabi, apalagi istri Nabi, istri tercinta, itu tidak pernah bermimpi lalu kemudian ya dikasih 3 hadis gitu ya, ataupun dikasih beberapa hadis, enggak pernah. Ini yang sangat jauh sekali ya kehidupan bersama Rasulullah, lalu kemudian bermimpi mengatasnamakan Rasulullah, diberi 3 hadis, yaitu hadis keutamaan tasbih. Kalau kita membawa tasbih ini, walaupun tidak kita buat zikir ya, dikantongin saja, kita sudah mendapat pahala berzikir. Tentunya ini tidak ada hadisnya teman-teman. Ya, mereka mendapat hadis dari mimpi. Yang kedua, mereka itu tentang terkait masalah kopi ya teman-teman. Ya, kopi saya nggak nafikan, kopi itu bagi saya ya sebagai lelaki kita menyukai kopi. Tapi kan nggak seperti Habib Alawi, mereka itu meyakini kopi itu ada keutamaan seperti di dalam agama Islam gitu ya, dimasukkan dalam agama Islam gitu. Jadi barang siapa yang tenggorokannya masih ada sisa kopi, maka para malaikat itu mendoakan ampunan kepada seorang hamba tersebut kan. Ini kan lucu teman-teman, dari mana hadisnya? Itu hadis palsu ya. Jadi kalau sudah menyangkut masalah agama, ya kita tolak, kita nggak membenarkan. Tapi kalau seorang habib itu mengatakan keutamaan kopi biar mata kita jeleng melek gitu ya teman-teman, nggak ngantuk, lalu semangat, nggak apa-apa itu, saya nggak masalah itu.
Tapi kalau satu termos diminum semua ya malah gagal ginjal gitu. Nggak baik juga kan kalau kebanyakan. Nah yang ketiga itu ya sangat luar biasa teman-teman ya. Duduk bersama para habaib di majelis ilmu itu lebih baik daripada beribadah ya. Ini kan tentunya adalah hadis palsu juga teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Jadi mereka itu mempercayai hadis dari mimpi. Sangat ini bertolak belakang ya teman-teman dari penjelasan para ulama. Jadi menemukan hadis dalam mimpi itu tidak bisa kita amalkan, titik ya. Tidak bisa kita amalkan. Itu bukan hadis, tapi itu adalah hanya mimpi ya teman-teman. Jadi tidak bisa kita amalkan. Nah teman-teman, coba mari kita simak yaitu video yang terakhir ini, penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andil Jaimah tentang terkait hadis hadis dari mimpi. Mari kita simak videonya. Saya bacakan salah seorang mereka berkata, terkenal orang ini, cuma saya tidak ingin sebut namanya. Selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga mulut seseorang, maka malaikat semuanya akan memintakan ampun kepada Allah, supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah. Jadi kepada anak-anakku yang sudah mengambil ijazah bersalaman dan tasbih, hendaknya jangan lupa minum kopi sehari semalam walaupun sedikit. Hendaknya minum kopi sehari semalam walau sedikit. Sedikit barang minum kopi, selama kopi itu masih ada di dalam rongga kita, baunya, bekasnya, malaikat minta ampun segala dosa kita. Masya Allah, enak sekali kalau ingin diampuni dosa banyak minum kopi. Tiap hari minum kopi pagi, siang, sore, malam. Pokoknya kalau mulut enggak hilang bau kopi, malaikat mohon ampun kepada kita. Ini dari mana sebetulnya? Apa kaitannya? Adakah syariat Islam mengatakan masalah pengampunan kaitan dengan makanan? Coba kita berpikir cerdaslah. Apa ada? Korma aja enggak ada begitu. Siapa makan korma kalau baunya enggak hilang-hilang akan diampuni dosa-dosanya. Ya dari mana seperti ini? Dari mana coba? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya tanggapan dari Ustadz Dr. Firanda Andil Jaimah hafizahullah tentang terkait masalah 3 hadis yang disampaikan oleh Habib, dan itu juga disampaikan teman-teman ya, yang ada di Gurus Kumpul tuh siapa itu ya teman-teman, itu juga menyampaikan hadis tentang kopi, dan ternyata teman-teman itu ada dalam kitab-kitab mereka ya, kitab-kitab karangan mereka lah ya, Klen Baklawi. Aduh, jadi saya jadi puyeng ya kalau mengomentari tentang terkait masalah khurafat-khurafat dari Habib Baklawi ini. Jadi kita sebagai kaum muslimin berpikir cerdas lah ya. Mana ada itu hadis lucu itu, kocak ya. Jadi kalau gitu kita minum kopi saja, nggak usah berzikir gitu ya. Kan selagi ada sisa kopi di tenggorokan, para malaikat meminta ampun ya. Ya kalau mau menceritakan kopi, tapi jangan dikait-kaitkan dengan syariat Islam ya. Jadi nggak sesuai lah ya. Malah kelihatan lucu itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.